Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita bertemu kembali di materi bab 2 yaitu tentang permasalahan sosial. Baiklah, pada bab 2 materi permasalahan sosial kali ini, tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari tentang permasalahan sosial, yang pertama adalah memahami pengertian masalah sosial. Yang kedua, mengidentifikasi kemiskinan sebagai masalah sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kriminalitas sebagai masalah sosial dalam masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mengidentifikasi ketidakadilan sebagai masalah sosial, dan lain-lain seterusnya. Adapun nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah religius, cipta damai, toleransi, saling menghargai, dan peduli sosial. Serta kata kunci yang harus kalian kuasai pada materi permasalahan sosial kali ini adalah mulai dari masalah sosial dan seterusnya bisa kalian baca di sini. Baiklah, yang pertama adalah hakikat permasalahan sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Selanjutnya, apa pengertian masalah sosial menurut para tokoh? Menurut beberapa para tokoh, yang pertama adalah Arnold Roth. Beliau mengatakan masalah sosial adalah masalah sebab kesulitan masyarakat. Yang kedua, menurut Ralph Selzing, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri. Menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur budaya masyarakat. Menurut Richard, masalah sosial adalah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, ada dua elemen penting di dalam masalah sosial. Yang pertama adalah elemen objektif, menyangkut keberadaan pendidikan. Contohnya adalah human trafficking atau perdagangan manusia, peperangan, dan kemiskinan. Yang kedua adalah elemen subjektif. Ini menyangkut pada keyakinan bahwa kondisi sosial tertentu berbahaya dan harus diatasi. Contohnya adalah kejahatan dan polusi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam permasalahan sosial. Yang pertama, penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan ada sesuatu yang salah. Yang kedua, masalah sosial adalah kondisi sulit yang mempengaruhi sejumlah besar masyarakat. Yang ketiga, masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat diubah. Yang keempat, masalah sosial adalah kondisi yang harus diubah. Ya, contohnya adalah seperti ini. Di mana di sini dicontohkan keluarga pengemis bisa dapat diubah atau dididik atau diberi keterampilan sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu. Ada beberapa teori di dalam masalah sosial ini. Yang pertama adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis berbicara bahwa masalah sosial terjadi jika fungsi dalam masyarakat tidak berjalan. Contoh, orang tua tidak bisa mendidik anak. Patologi sosial. Patologi sosial ini adalah masalah sosial adalah penyakit dalam tubuh masyarakat. Contohnya, kemiskinan dan kriminalitas. Selanjutnya, disorganisasi sosial mengatakan bahwa masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat. Contohnya adalah penyalahgunaan internet.
Teori masalah sosial yang selanjutnya adalah teori konflik. Apa itu teori konflik? Teori konflik berbunyi masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Contohnya adalah konflik antar kelas, konflik antar ras, konflik antar gender, dan konflik etnis. Teori masalah sosial yang ketiga adalah teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik mengatakan masalah sosial timbul sebagai interaksi simbolis antar individu yang tidak mempunyai masalah dengan individu yang memiliki masalah. Yang termasuk salah satu teori interaksi simbolik adalah teori pelabelan atau labeling theory yang menyebutkan kondisi kelompok atau masyarakat dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Nah, contohnya adalah ini. Seseorang yang selalu diberi label atau dicap sebagai pencuri, walaupun misalnya dia bukan seorang pencuri, tapi karena lama-kelamaan, karena dia merasa dicap sebagai pencuri, akhirnya dia melakukan tindakan kejahatan tersebut akibat sudah dicap sebagai pencuri. Teori konstruksionisme sosial. Individu menginterpretasikan dunia nyata secara sosial, mengkonstruksi secara sosial. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita bertemu sampai materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.